Indonesia, negara kita. Indonesia, milik kita semua. Indonesia, anugerah Tuhan yang kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di tengah keberagaman negara kita, Indonesia tercinta, keberagaman suku, ras, budaya, dan agama seharusnya membuat kita indah dipandang, seperti pelangi. Tetapi justru perbedaan itu menjadi sumber berbagai persoalan karena kepentingan-kepentingan oknum tertentu. Dalam masa perjuangan melawan penjajah, Allah menyertai para pahlawan yang berkorban waktu dan tenaga, bahkan berkorban nyawa karena harus gugur di tengah perjuangan. 17 Agustus 1945, Allah mengizinkan kemerdekaan diterima oleh bangsa ini. Namun, sejak 2019, dunia digoncangkan dengan pandemi COVID-19. Maret 2020, diumumkan secara resmi kasus terkonfirmasi positif yang pertama di Indonesia. Masih banyak persoalan dan pergumulan bangsa ini terkait dengan persoalan kemiskinan, kelaparan, gizi buruk, perdagangan manusia, kekerasan, ujaran kebencian antar umat beragama, bahkan COVID-19 yang terus bertambah. Semua kegelisahan ini menggerogoti secara kejam setiap hati, pikiran, dan perasaan warga dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Negara ini tumbuh dari keringat dan darah dari para pejuang, agar negara ini menjadi bangsa yang berdaulat. Saudara-saudara, mari kita teduhkan hati kita, tenangkan pikiran kita, datang kepada Tuhan, dan naikkan ucapan syukur atas penyertaan-Nya bagi bangsa kita tercinta ini. Indonesia, negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan hidup
doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Indonesia negeri Indonesia negeri indah, peparing uang, mila kula doakan berahajo watentro. Alayeku kamayomi, bangsa dalam negeri, istisata nabi bila mu pangeran sinembah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kiranya menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah nas pembimbing ibadah kita pada saat ini, yaitu dalam surat Petrus yang pertama, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Bunyinya demikian: Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. semua, tua muda kecil besar kulit hitam atau putih, mari sama-sama katong angkat kidung pujian, harumkan nama Tete manis. Hai semua, tua muda kecil besar kulit hitam atau putih, mari satu hati sama-sama katong katakan, katong cinta Yesus. Orang Kupang bilang tidak terlalu cinta Yesus, orang Timur bilang unik usif Yesus, orang Hati bilang Rasul lama tua, orang Sabu bilang ya Yesus, orang Alor bilang tidak Yesus kemulan, orang Flores bilang Dawe dengan Yesus, orang Sumba bilang Komandoran Moli, Indonesia semua cinta Yesus. Saudara-saudara, marilah kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan menyadari, serta mengakui bahwa kita sebagai manusia ciptaannya telah berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menyakiti sesama kita, menyakiti alam sekitar, dan terlebih menyakiti hati Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah Allah.
Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Bapa kami yang di surga, kami sadar bahwa kemerdekaan negara kami selama 75 tahun ini hanyalah karena penyertaan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau mengharapkan kami hidup sebagai orang yang memanfaatkan kemerdekaan itu untuk kemuliaan-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena kami masih belum mampu melakukannya. Kami masih sering kesulitan melihat mana yang benar dan mana yang salah. Kami sering menghabiskan waktu kami untuk saling mencaci dan membenci sesama kami. Sentimen suku, ras, dan agama masih menjadi momok yang sangat mengerikan dalam kehidupan kami. Kami masih mewarisi sikap rasis, diskriminasi, hingga bully terhadap sesama kami. Apalagi kami sering melakukan ketidakadilan terhadap orang-orang di sekitar kami, baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Kami masih sering melukai hati saudara, teman, orang tua, dan kerabat kami. Melalui tutur kata, tindakan kami masih sering mengeluh dan tidak bersyukur atas kemerdekaan yang telah Engkau berikan. Kami masih sering acuh tak acuh terhadap hal yang seharusnya kami bisa berkontribusi di dalamnya. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekal. Terdapat dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-13. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Iramalah ku paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku.
Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya firman yang kami baca dan renungkan nanti dapat tertanam dan tertabur dalam hati batin kami masing-masing orang. Hai ini doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan yang terambil dalam kitab Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Di bawah perikop kemerdekaan Kristen. Ayatnya yang ke-13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita telah merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-75. Kita patut bersyukur atas rahmat Tuhan, karena berkat rahmat dan anugerahnya kita masih dapat merayakan hari kemerdekaan kita ini hingga yang ke-75 tahun. Pembacaan kita pada hari ini mengingatkan kita bagaimana kita sebagai orang-orang merdeka secara negara juga harus merdeka secara perbuatan. Artinya, kita harus merdeka dari perbuatan-perbuatan dosa. Kita jangan hanya saja merdeka dalam hal negara seperti yang kita rayakan sekarang. Namun kita juga harus merdeka dari perbuatan-perbuatan dosa. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa membantu sesama, melayani sesama sebagai bukti bahwa kita bebas dan merdeka dari perbuatan-perbuatan dosa. Kiranya di hari kemerdekaan ini kita mampu menghayati bahwasanya kita bukan sekedar menjadi orang merdeka dalam hal negara, tetapi juga merdeka dalam hal perbuatan-perbuatan yang selalu mengekang kita dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu diberi waktu kesempatan untuk bersaat teduh. Mari bersama-sama kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Tuhan, teguhkanlah iman kami. Dan kebenaran-Mu Aku percaya akan kepada Allah memerdekakan Bapa kami. yang Maha Aku Kuasa, percaya kepada Khalik langit Allah dan Bapa bumi, yang Maha dan Kuasa, kepada Yesus Khalik Kristus, langit dan anaknya bumi, yang tunggal Tuhan dan kepada kita, Yesus Kristus, yang dikandung anaknya dari yang Roh tunggal Kudus, Tuhan kita, lahir dari anak yang darah dikandung Maria, daripada Roh yang Kudus, menderita di bawah lahir dari pemerintahan anak darah Pontius Maria, Pilatus, yang menderita di disalibkan, bawah pemerintahan mati dan Pontius dikuburkan, Pilatus, turun ke dalam disalibkan, kerajaan mati dan maut, dikuburkan, pada hari yang turun ke ketiga dalam bangkit kerajaan pula dari maut. antara orang Pada hari mati, yang ketiga, naik ke sorga, bangkit pula duduk dari di antara sebelah orang kanan mati, Allah, naik ke Bapa yang surga, Maha Kuasa, duduk di sebelah dan kanan akan datang Allah, dari Bapa sana yang Maha Kuasa, untuk menghakimi yang orang akan yang datang hidup dari dan yang sana mati. untuk Aku menghakimi percaya kepada orang Roh yang Kudus, hidup dan yang mati. gereja yang kudus Aku dan percaya kepada Roh persekutuan Kudus, orang kudus, gereja yang kudus dan pengampunan am, dosa, persekutuan kebangkitan orang kudus, daging, dan pengampunan hidup yang dosa, kekal. kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah membawa persembahan kita dengan tulus
sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-29 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Selamat memberikan persembahan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama melipat tangan, menundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami masih dapat berkumpul pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas kemerdekaan yang telah Engkau berikan selama 75 tahun kepada kami. Kami tahu tanpa bantu tangan-Mu, kami tidak dapat ada pada titik ini. Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami bukan hanya saja merdeka dalam kenegaraan kami, tetapi juga kami boleh dimerdekakan dari perbuatan-perbuatan dosa yang seringkali mengikat kami. Bapa, bantu kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu melakukan itu dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Bapak Ibu, pergilah dengan damai dan jadilah orang percaya yang menghidupi dan melaksanakan kemerdekaan bagi semua orang. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan jangan memperhambakan diri dalam dosa. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, mengawali hati serta pikiranmu dalam Yesus Kristus, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Endai saduluran manut ring pangeran sang ide dengan jeli wangi dan koni
Nama